Oke, sekarang kita akan saya akan kasih kuliah singkat ya. Karena sebetulnya materi ini sudah kalian dapatkan dulu di S1 ya. Akan tetapi ini sifatnya pengulangan cepat dan lebih saya tekankan pada algoritma untuk rintitis alergi khususnya ya. Jadi ada beberapa slide yang saya akan skip cepat ya. Oke, yang pertama level kompetensi SKDI itu ada 4 level, ada level 1, 2, 3, 4. Akan tetapi ini adalah level untuk penyakit. Tapi ada lagi level yang lain untuk keterampilan, ya. Ada level yang lagi untuk daftar masalah. Nah, sekarang kita bahas fokus untuk penyakit dulu. Level 1 cukup mengenali, level 2 bisa diagnosis kliniknya, level 3 bisa penanganan awalnya, ya. Level 4 untuk terapi tuntasnya. Nah, yang jadi masalah di sini ada sedikit kesalahpahaman atau dibuat salah. Saya nggak tahu pastinya, tapi menurut saya salah. Ini menurut saya pribadi ya. Jadi yang dimaksud sebagai level 4, berarti dokter tidak boleh merujuk, betul? Salah. Itu salah. Level kompetensi 4, bukan berarti dokter umum tidak boleh merujuk. Ya. Tapi level kompetensi 4, dokter umum tahu persis bagaimana terapi penyakit tersebut sampai tuntas. Sekarang, tonsilitis levelnya berapa? 4. Berarti yang operasi tonsilektomi kamu kan? Kan nggak boleh dirujuk. Salah. Yang menyatakan bahwa level 4 tidak boleh dirujuk itu BPJS. Masalah pembayaran. Supaya hemat. Supaya nggak ke dokter spesialis atau ke rumah sakit dan seterusnya, ya. Tidak berhubungan dengan level kompetensi yang di SKDI. Oke, jadi camkan itu, ya. Dalam pendidikan sebagai dokter, maka saya selaku pengajar kalian bilang tegas bahwa level 4 bukan berarti nggak boleh dirujuk. Tapi kamu tahu waktu dirujuk nanti diapain di sana. Dan misalnya harus dioperasi, operasinya apa namanya? Kalau nggak dioperasi, nanti akibatnya apa? Dan setelah dioperasi, kalau dirujuk kembali ke kamu bisa nanganin lanjutannya. Itu maksudnya, ya. Bukan berarti nggak boleh dirujuk. Meskipun juga berarti kalau ada kasus tonsilitis tidak serta-merta langsung dirujuk. Tapi kamu tahu juga kapan merujuknya. Yang mana harus dirujuk karena sudah masuk indikasi untuk operasi. Yang mana yang belum, yang mana yang masih bisa diberikan terapi sendiri, ya. Itu maksudnya, ya. Oke. Ada beberapa topik yang kita bahas yang gejalanya itu mirip-mirip, ya. Polip hidung, rinitis medikamentosa, rinitis vasomotor, dan rinitis alergi, ya. Dan masing-masing dari sini memiliki level kompetensi yang berbeda, ya. Kalau kita perhatikan, maka polip hidung level kompetensinya 2. Artinya apa? 2 tadi mampu mendiagnosis klinik. Berarti kalau ada polip hidung, dalam tanda petik, kamu udah bisa diagnosis, tidak usah diobatin, langsung dirujuk, malah boleh. Rinitis medikamentosa juga sama, levelnya 2. Meskipun kalau kamu tahu, nanti kamu bisa terapi juga sebagian, ya. Vasomotor dan alergi 4. Nah, nih, ini saya lagi 4, berarti nggak boleh dirujuk. Kamu skin prick testnya bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Misalnya harus imunoterapi, kamu imunoterapi bisa nggak? Nggak bisa. Berarti masih harus merujuk. Tapi apakah datang hari pertama, rinitis alergi langsung dirujuk? Tidak. Ya. Ada batasannya, nanti saya kasih tahu di situ batasannya apa. Jadi, contohnya, kita mulai dari yang polip dulu. Polip itu apa? Polip itu sesuatu yang harusnya nggak ada di hidung, tapi ada di hidung. Maka harus diambil buang, operasi. Karena dia harusnya nggak ada di hidung, tapi ada di hidung, akibatnya apa? Sumbat hidungnya. Kadang-kadang kesumbatnya masih kecil, seperti yang digambar ini.
Kadang-kadang udah nongol keluar. Dan pasiennya masih kerja dengan santainya, ya. Kalau di luar negeri biasanya nggak ada yang kayak gitu. Biasanya polipnya masih kecil, masih di dalam kafum nasi. Dilihat nggak kelihatan, baru kelihatan ketika dilakukan pemeriksaan endoskopi, baru kelihatan polipnya. Atau di sebelah sini, baru kelihatan polipnya, ya. Tuh. Prinsipnya ini sesuatu yang harusnya tidak ada di rongga hidung, tapi ada, jadi menyumbatnya terus-menerus selama sumbatannya belum diambil. Memang bisa dilakukan, gejalanya mirip ya, kesumbat, hidungnya meler, dari kepala dan seterusnya. Memang bisa dicoba diobatin dulu kalau polipnya kecil, dengan steroid, topikal ataupun oral. Tapi, lebih sering kejadiannya adalah harus dibersihkan secara manual, harus diambil, dioperasi, polipektomi. Dan polip sama sinusitis berhubungan erat. Kenapa? Karena polipnya biasanya menghalangi atau menyumbat osteometal kompleksnya, sehingga aliran lendir dari sinusnya nggak bisa mengalir dengan baik, sehingga terjadi sinusitis. Maka seringkali ada sinusitis with nasal polyp, sinusitis dengan nasal polyp. Tapi ada juga kasusnya di mana sinusitis tanpa nasal polyp, ya. Nah, itu nanti ada pembahasan lain yang levelnya di spesialis. Kalau dokter umum cukup penting ada polipnya, ada sinusitisnya atau tidak, ya. Seringkali kalau ada polipnya, ada sinusitisnya karena itu yang menyumbat, ya. Tapi kadang-kadang udah diangkat muncul lagi. Jadi operasi 2-3 kali atau bahkan lebih. Memang agak sulit dan sampai dengan hari ini patofisiologi lengkapnya dari polip ini belum diketahui. Jadi dokter masih sifatnya ambil, angkat, bersihkan semaksimalnya. Kalau ada lagi kita ambil lagi, angkat lagi. Mungkin suatu saat nanti kalau kamu berhasil lulus jadi peneliti, berhasil menemukan patofisiologi detailnya dari polip, dan kamu menemukan obat polip yang tanpa operasi langsung polipnya lepas dan sembuh, maka bisa kamu bikin obatnya, termasuk mereknya dan hak patennya. Ya, siapa namanya? Siapa? Hani, ya. Polip Hani, ya. Tanpa operasi hilang, ya. Tapi bukan testimoni. Diteliti, dibuktikan. Mulai dari level laboratorium, pada hewan, pada pasien, dan seterusnya. Itu butuh waktu lama dan biaya banyak. Kurang lebih 25 tahun penelitiannya. Makanya setelah berhasil dapat dan berkhasiat, maka diproteksi dengan hak paten selama 20 tahun. Maka selama 20 tahun ke depan, orang yang ada polipnya dan minum polip Hani misalnya, dan pabrik lain nggak boleh bikin obat dengan komposisi yang sama selama 20 tahun. Kamu tidur di rumah hongkang-hongkang, dapat uang terus selama ada pasien yang minum obat itu. Tapi setelah 20 tahun habis masa proteksi patennya, maka komposisi kimianya boleh diproduksi oleh pabrik lain dan menjadi obat generik. Harganya akan murah. Jadi kamu hanya diberikan hak monopoli patennya selama 20 tahun pertama. Ya. Dan itulah yang dikerjakan oleh peneliti-peneliti di luar negeri, di perusahaan-perusahaan farmasi yang besar di dunia. Pekerjaannya ngapain? Riset, penelitian, cari obat baru, terus. Dan disupport sama perusahaan farmasinya, kasih dana, ya. Butuh apa, ya? Terus. Dan itu obat baru dikomersialkan dan seterusnya, ya. Maka kamu udah tahu sekarang ada obat paten, ada obat generik. Nah, ada obat yang satu lagi, yaitu obat merek. Amoxicillin obat apa? Generik, betul. Ini terpaksa nyebut merek untuk kalian, untuk kepentingan pendidikan ya, bukan karena sponsorship. Amoxan merek apa? Obat apa? Paten. Salah. Obat merek itu. Ya. Apa bedanya obat merek sama obat paten? Obat merek adalah obat yang masa patennya sudah habis, kemudian komposisi generiknya diproduksi dengan nama diberi merek tertentu, nama dagang tertentu. Padahal sebetulnya isinya generik. Harganya, amoxicillin berapa? 10 biji berapa? Masa dokter nggak tahu amoxicillin? 10 biji berapa?
2.000 udah dapat. Amoxan harga berapa? Bisa jadi 20.000. Berapa kali lipat lebih mahal? Berapa persen lebih mahal? Berapa? 100? Salah. 1.000% lebih mahal. Kemarin udah ke Matahari belum? Ada diskon? 50%? Enggak doyan barang diskon? Nggak tahu, kalau tahu udah datang ya. Oke. Kalau ada barang yang 50% lebih murah, kamu beli nggak? Kalau ada barang 50% lebih mahal, kamu beli nggak? Bagaimana kalau ada barang 1.000% lebih mahal? Kamu beli nggak? Itu yang kejadian di industri farmasi di Indonesia hari ini. Ada barang yang 1.000% lebih mahal, tapi dibeli. Apa bedanya kalau gitu dong? Pasti ada bedanya. Selain komposisi dari marketing, penjualan, dan lain-lainnya, maka harusnya dia meskipun nama kimianya sama, serbuknya belum tentu dapat dari perusahaan yang sama. Mungkin yang satu impor serbuknya dari Cina, satu dari India, satu dari Eropa misalnya. Terus dicetak di pabriknya, jadi kapsul. Isinya amoxicillin 500 mg, sama. Terus gimana kita tahu bedanya? Yang ini amoxicillin generik, yang ini amox titik-titik yang merek, yang ini yang brandnya, yang patennya misalnya. Mana yang kamu pilih? Sesuai apanya? Kemampuan apanya? Tenang aja, ini kameranya ngadep ke sana, kamu nggak kelihatan ya. Sesuai kemampuan ekonomi pasien. Oke, kemampuan ekonomi satu pertimbangan, bisa. Lainnya? Obat yang dibutuhkan. Obat yang dibutuhkan, ya kan butuh amoxicillin, gimana maksudnya? Sesuai keilmuan pasien ya, informasi yang diterima pasiennya. Oke. Maka pada obat yang sama-sama ada generik dan ada yang bermereknya, maka pertimbangan yang kamu pilih selain yang tadi itu harus ada yang lain. Misalnya, onsetnya, misalnya analgetik ya. Apa analgetik yang paling gampang kita dapat? Paracetamol. Paracetamol generik onsetnya menghilangkan demam atau menghilangkan nyeri misalnya dalam waktu misalnya 45 menit. Maka, siapa namanya? Eka siapa? Depannya siapa? Ignatius. W-nya siapa? PW itu apa? Perwira Wicaksana. Yang bagus buat merek apa ya? Paracetika lah ya, Paracetika ya. Paracetamol sama Paracetika bedanya apa? Ya, Paracetika onsetnya 30 menit. Maka dalam 30 menit sudah turun demamnya dari 38 jadi 36 misalnya ya. Maka klaim dia harus dibuktikan dengan apa? Penelitian dong. Diteliti bioavailabilitasnya di darah bagaimana, onsetnya berapa lama, turunkan demam, diteliti pada sekian pasien, diukur demamnya segini, diminumin setengah jam, diukur setiap 10 menit diukur, ternyata 30 menit udah turun sekian, dibandingkan head to head sama paracetamol. Maka boleh nggak kamu pilih Paracetika misalnya, meskipun harganya 1.000% lebih mahal? Boleh, karena lebih cepat. Atau kalau nyeri, maka kita hitung dengan skala fast-nya, misalnya asam efenamat. Yang paling terkenal apa mereknya? Asam efenamat? Ponstan ya. Ini juga bukan karena sponsor, tapi kita ngetes brand aja ya, tahu kamu brandnya. Asam efenamat minum 1 jam baru hilang, misalnya saya nggak tahu datanya. Ponstan minum 5 menit langsung hilang, misalnya ya. Maka pada pasien yang sakit gigi hebat, kamu kasih apa? Ponstan. Karena lebih cepat hilangnya. Karena sekarang dokter masih boleh milih obat hari ini ya. Kita nggak tahu berapa puluh tahun lagi mungkin udah nggak boleh lagi pilih obat. Di beberapa rumah sakit dokter sudah nggak boleh pilih obat. Maksudnya gimana? Dokter hanya boleh tulis nama kimianya. Maka dokter gigi di rumah sakit A nggak boleh tulis Ponstan. Bolehnya tulis apa? Asam efenamat. Terus siapa yang ngeluarin obatnya? Apakah ini asam efenamat atau Ponstan yang keluar? Siapa yang ngobatin? Yang ngeluarin obatnya?
rumah sakit via apotekernya. Oh, di gudang yang lagi banyak obatnya yang ini nih. Wah, ini udah numpuk banyak, udah mau expired, obatnya belum keluar. Itu yang dikeluarin. Atau mungkin, wah di gudang yang masuk yang ini, itu nggak masuk, ini yang dikeluarin. Maka dokter udah nggak bisa lagi pilih obat. Yang milihin rumah sakit. Dan sekarang udah ada undang-undang praktek kedokteran yang baru, itu apoteker boleh mengganti obat. Kalau dulu, apoteker hanya boleh mengganti obat berdasarkan izin dokter. Sekarang udah beda pasalnya. Apoteker boleh mengganti obat dengan komposisi yang sama atau setara, jadi dengan brand yang lain, dengan izin dokter atau / pasien. Sekarang sudah boleh. Kita nggak tahu nanti ada perubahan undang-undang lagi. Dokter hanya boleh tulis nama kimia misalnya. Udah. Terus yang milih brandnya siapa? Pasien sendiri nanti, ya. Nah, terus gimana cara milihnya? Wah, nggak tahu nanti. Kita belum bisa bayangin seperti apa, ya. Nah, mungkin nanti di apotek ada ini ya. Bu, ini obatnya di 100 nih ya, paracetamolnya nih ya. Mau pilih yang mana nih ya? Nah, yang ini nih 5 menit onsetnya, ini 7 menit, ini 10 menit, 15 menit ya. Nah, yang ini 100.000, ini 70.000, ini 80.000 misalnya ya. Nah, yang ini pahit Bu, yang ini manis Bu, yang ini sabut gula, yang ini encerin effervescent masukin kayak CDR langsung minum gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu nanti praktek kedokteran. Terus pasiennya gimana? Cenot, tambah sakit dia kan? Lagi sakit gigi, suruh milih obat sendiri kan? Nah, sekarang itu pilihannya masih di dokter. Dan dokter boleh milih. Itu masuk dalam komposisi art-nya, ya. Komponen sains sama art. Artnya boleh milih yang lain. Asalkan evidence-nya jelas. Ketika ditanya, jawabannya jelas. Ya. Kenapa dokter pilih yang paracetika? Ya. Karena ini obatnya yang bikin Pak Dokter Eka. Ya. Pak Dokter Eka ngasih saya mobil Porsche. Ya. Wah, sama Mercedes. Jadi saya kasih paracetika. Itu nggak boleh. Alasan itu tidak boleh sebagai pembenaran kamu ngasih resep obat karena kamu dikasih sesuatu imbalan sama farmasinya. Nggak boleh. Tapi kalau kamu pilih paracetikanya karena onsetnya lebih cepat, sediaannya ramah untuk lambung, slow release, efeknya lama, nggak usah minum 3 kali sehari, cukup sekali sehari, onsetnya cepat, nggak pahit, anak-anak bisa masuk, maka efektivitasnya lebih cepat, lebih baik. Boleh kamu pilih, tapi harga lebih mahal. Nah, itu kamu komunikasi sama pasien. Pentingnya juga kemampuan pasien kamu assessment dari sosial ekonominya. Ya. Kalau tidak, ya kamu nggak ngerti. Ya. Dengan kata lain, orang bisa sama-sama sakit demamnya, sama sakit giginya, obatnya bisa beda-beda. Ya. Tapi sama obat. Sebagaimana orang yang lapar, cari makan, bisa kenyang dengan 5.000, ada yang butuh yang nggak mau obat yang 5.000, maunya yang nggak mau makanan 5.000-an, maunya makanan yang 5.000 satu porsi ya, atau 50.000 satu porsi. Tapi ada juga orang yang maunya satu porsi 5 juta. Ya. Ada nggak makanan satu porsi 5 juta? Ada, dan rumah makan itu ngantri untuk orang makan di situ. Ya. Begitu juga dengan dilema ketika dokter yang pegang pisau dihadapkan pada pasien yang operasi, sementara obatnya, formulariumnya terbatas, maka ujung-ujungnya bisa tadi ya. Onsetnya setengah jam, 1 jam mungkin, maka habis operasi, kasih obat, pasiennya masih nyeri, dokternya bilang apa? Sabar ya, ya obatnya itu aja. Sedangkan kalau kita pilih pakai obat yang di luar formularium itu nggak dijamin karena lebih mahal harganya. Sekian ratus persen bahkan sekian ribu persen lebih mahal. Tapi ada nggak pasien yang nggak mau nyerinya meskipun harus bayar lebih mahal? Ada. Yaitu pasien-pasien yang levelnya di menengah ke atas. Nggak mau dia tidur di kamar yang satu kamar ber-4 atau bahkan ber-8. Ya. Maunya satu kamar sendiri. Ya. Untuk itu dokter perlu tahu segmentasi tersebut. Ya.
Ada satu hal yang khusus tentang polip, yaitu triasamter, yaitu suatu polip pada hidung yang berhubungan dengan sensitivitas terhadap aspirin, asma, dan polip hidung. Nah, ini namanya istilahnya triasamter. Biasanya keluar di ujian multiple choice. Apa itu triasamter? Berhubungan dengan A, B, C, D, E ya. A, B, C-nya adalah ini. Sensitivitas terhadap aspirin, asma, dan polip hidung. Oke. Berikutnya rinitis medikamentosa. Apa ini? Ini adalah penyakit yang dibikin sendiri sama pasien. Gimana cara bikinnya? Kamu pasti pernah lihat orang jalan-jalan sambil nyolokin sesuatu warna putih di hidungnya. Ya, apa itu? Fake inhaler. Itu ciri klasik pada rinitis medikamentosa. Itu adalah radang pada hidung akibat pemakaian obat vasodekongestan yang berkepanjangan, yang akibatnya malah hidungnya tersumbat terus-menerus ya. Kandungannya bisa macam-macam, oksimetazolin dan lain-lainnya. Yang terus terang saya jarang sekali pakai obat dekongestan topikal. Kenapa? Karena karakteristik masyarakat Indonesia nggak cocok dikasih obat dekongestan topikal. Apa karakteristik yang nggak cocoknya? Maunya cespleng, kalau enak beli lagi, kalau perlu nggak usah ke dokter. Maka kalau kamu kasih obat dekongestan topikal dengan keluhan pasien hidung tersumbat, entah etiologinya apapun itu, rinitis alergi ataupun yang lainnya, dan ternyata hidungnya langsung ngeplong dengan obat itu, maka apa yang terjadi minggu depan? Bulan depan. Pasti dia beli lagi sendiri ke apotek. Dikasih nggak di apoteknya? Di Indonesia dikasih, ya. Di negara lain saya nggak tahu. Di Indonesia dikasih. Karena obat dekongestan topikal tidak boleh dipakai lebih dari maksimal 5-7 hari berturut-turut, ya. Karena kalau dipakai berturut-turut dalam jangka waktu yang lama, ada efek yang disebut sebagai takipilaksis, yaitu berkurangnya efek obat dengan cepat setelah pemberian beberapa dosis, sehingga terjadi rebound efek, lalu terjadilah kerusakan pada mukosa. Mukosa konka itu isinya apa? Pembuluh darah, sehingga dia bisa mengembang dan mengempis. Kenapa bisa mengembang dan mengempis? Karena fungsi dari konka. Apa fungsi dari konka? Humidifikasi dan menghangatkan udara ataupun mendinginkan udara. Maksudnya gimana? Udara yang di dunia luar, berapapun itu, maka ketika sampai di trakea dan paru-paru harus sesuai suhu tubuh, yaitu 37 derajat Celcius. Maka kalau udara yang di luar ini katakanlah 0 derajat atau minus, di mana turun salju, maka ketika kita hirup udara yang dingin itu, di paru-paru ada saljunya nggak? Nggak ada. Di paru-paru tetap 37 derajat Celcius. Itulah hebatnya kerja dari konka. Meskipun kadang-kadang konkanya harus bekerja sedemikian kerasnya sehingga sampai mimisan mungkin. Karena terlalu dingin, terlalu kering udaranya. Ya. Sebaliknya, pas lagi naik haji atau umroh, suhunya 44 derajat Celcius. Dihirup, masuk paru-paru, 37. Tapi hidungnya nggak enak, nggak nyaman, karena dia kerjanya lebih keras. Ya. Itu fungsi konka. Ya. Makanya dia bisa ngembang, ngempis sesuai keperluan. Tapi, kalau dikasih obat dekongestan topikal lebih dari 5 sampai dengan 7 hari, maka dia nggak bisa tuh ngembang ngempis lagi. Dol, langsung gede doang. Jadinya apa? Nasal obstruction-nya menetap. Maka orang yang tadinya pakai inhaler itu nggak langsung dicolok ke hidung. Awalnya disedot. Habis itu enak, ya. Nggak berapa lama, 4 lagi, sedot lagi lebih lama. Lagi, ya. Lama-lama colokin ke hidung, ya. Sambil kerja, ngetik, sambil apa, colokin ke hidung. Kalau belum pernah lihat, cari ya, nanti pasti lihat. Ada, ya. Siapa yang udah pernah lihat orang kayak gitu? Ada kan? Ada, ya. Karena sebetulnya keluhan hidung tersumbatnya itu ada penyebabnya. Tapi dia nggak peduli apa penyebabnya, dia nggak mencari apa penyebabnya dan nggak diobatin. Mungkin ada rinitis alergi, mungkin ada hipertrofi konka, septum deviasi, ataupun yang lainnya. Tapi nggak diobatin. Etiologinya, dia cuma ngilangin gejala sesaatnya. Ya. Akibatnya apa? Ya susah. Ya. Kita terapinya gimana kalau kamu dapat pasien seperti itu? Stop
vasokonstriktor topikalnya, nggak boleh pakai lagi, ya. Cuci hidungnya nasalsalin, dekongestan sistemik, jadi bukan pakai yang topikal tapi kasih yang sistemik, kasih yang oral, sama kortikosteroid topikal. Lihat ada perbaikan nggak, kalau nggak ada operasi nanti. Ya. Rinitis vasomotor, level 4. Ini mirip sekali dengan rinitis alergi dan seringkali salah diagnosisnya karena gejalanya mirip, jadi agak sulit dibedakan. Tapi ada petunjuknya, ya. Petunjuk yang bisa diambil di sini apa? Petunjuk yang bisa diambil adalah etiologinya, penyebabnya, ya. Pada rinitis vasomotor yang menyebabkan keluhan itu bukan alergen, tapi iritan, ya. Yaitu seperti ini. Dingin, udara kering, parfum, bau cat, asap rokok, dan lain-lainnya. Ini iritan, bukan alergen. Tapi saya kalau ada asap rokok tuh bersin-bersin dok, berarti saya alergi asap rokok. Bukan. Bukan. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ketika di bahasan rinitis alergi, bahwa tidak ada alergi asap rokok. Ya, nanti saya bahas lagi. Tapi kalau pemicunya adalah ini, maka diagnosisnya kemungkinan adalah rinitis vasomotor, bukan rinitis alergi. Petunjuk lainnya apa? Kalau gejalanya mirip banget dengan rinitis alergi dan susah dibedakan, maka petunjuk lainnya adalah kalau dilakukan skin prick test atau tes alergi hasilnya negatif. Ya. Sementara kalau rinitis alergi, tes alergi positif, itu yang pembeda utamanya. Ya. Terapinya simptomatik, bila perlu operasi sesuai dengan kondisinya. Bisa reduksi konka inferior. Ini yang paling banyak. Kita kurangin konkanya. Tidak dipotong, tidak dibuang, kita kurangin, di trimming. Yang gendut dilangsingin konkanya, ya. Nah, ini penyakit utama yang kita bahas hari ini, yaitu rinitis alergi. Rinitis alergi. Apa itu rinitis alergi? Rinitis alergi dibagi menjadi beberapa kata kunci yang kamu harus perhatikan kata kuncinya, ya. Oke. Pertama, ini adalah penyakit hipersensitivitas tipe 1. Kedua, mediatornya IgE. Tipe 1, bukan tipe 2, bukan tipe 3, bukan tipe 4. Kamu harus tahu apa saja yang tipe yang lainnya tadi saya sebutkan. Perantaranya IgE, bukan IgM, bukan IgG, bukan IgA, tapi IgE, karena ada penyakit lain, ya. Dan kejadian di mukosa, hidung tentunya, ya, kalau kasusnya rinitis alergi. Karena kejadiannya bisa jadi di mukosa usus, mukosa bukan mukosa usus atau di kulit atau di mukosa saluran napas. Manifestasinya maka namanya beda-beda. Jadi food allergy, dermatitis atopi ataupun asma. Tapi khusus yang rinitis alergi kejadian di mukosa hidung. Tuh, ya. Gejalanya berupa hidung gatal, tersumbat, ingus, bersin, ya. Ini gejala utamanya. Dan faktor penyebab utamanya adalah kontak dengan alergen hirup. Ini yang utama. Oke, sekarang kita masuk ke pendahuluan. Berapa persen sih orang yang alergi? Nah, kalian yang menderita alergi di sini ruangan ini angkat tangan. Saya bersin-bersin, melet, mampat, seperti gejala yang tadi saya sebutkan. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dari 40 berapa persen? Kita ambil 5 aja. 5 per 40 berapa persen? 1/8, 1/8 berapa? Kurang lebih 12%, ya. Ini kita lihat di UK 50%, di 10% lagi di US 10 sampai 12%, bahkan naik. Jakarta 10%, Bandung 5%, dan data dari WHO dan yang terakhir adalah dari populasi yang menderita alergi itu 30%. Bukan dari yang sakit, ya, tapi dari populasi. Apa bedanya? Dari seluruhnya, bukan yang datang ke rumah sakit, ya. Artinya apa? Kejadiannya banyak. Tapi ngapain sih dok bahas-bahas tentang rinitis alergi? Nggak penting banget orang pilek diurusin, ya. Pilek kan biasa, ya. Rinitis alergi kan nggak bikin mati, ya. Apa ada pasien meninggal rinitis alergi? Nggak ada, ya. Terus ngapain diurusin? Ternyata meskipun dia hanya menyebabkan penurunan kualitas hidup, tapi jumlah yang menderitanya banyak, konsekuensinya pembiayaannya tinggi. Ini data dari Amerika, di Amerika itu ada sistem kesehatan namanya Obamacare dulu, ya, sekarang diganti sama Presiden Trump. Pada saat yang dulu, Obamacare itu apa? Obamacare itu artinya semua warga negara Amerika dijamin. Hampir seperti di Indonesia, ya, semua warga Indonesia dijamin, ya.
Meskipun bentuk jaminannya sistemnya sedikit berbeda. Tapi prinsipnya adalah orang yang pilek alergi datang berobat dibayarin oleh negara. Berapa uang yang dihabiskan untuk ngobatin pilek yang nggak penting itu? Kita lihat. Estimated 1,6 sampai 4,9 billion US dollar ya. Kita anggap angka bulatnya aja 5. 5 billion US dollar sama dengan berapa rupiah? 5 billion US dollar itu berapa sih? 5 miliar US dollar sama dengan berapa rupiah? Ayo hitung. Kursnya 10.000 aja, nggak usah 14.000. Sekarang udah tembus 14.000 ya. 50 triliun rupiah per tahunnya sebagai direct cost ngobatin orang pilek doang yang nggak penting tadi. Yang nanggung siapa? Negara. Negara uangnya dari siapa? Warga negaranya. Pajak. Yang bayar pajak siapa? Kamu bayar pajak. Bapakmu toh yang bayar toh? Sama ibumu toh yang bayar toh? Atau kalau kamu udah kerja nanti baru gaji kamu dipotong pajak ya? Saya juga udah dipotong pajak nih ya. Jadi uang saya juga yang kepake. Itu direct cost-nya. Apa itu direct cost? Direct cost adalah biaya dokter, rumah sakit, sama obatnya. Dan dari 50 triliun tadi, uangnya kemana? Sebagian besar. Buat dokternya, atau buat rumah sakitnya, atau buat farmasinya? Farmasinya. Komponen biaya terbesarnya. Ya. Dan di Amerika ada, di luar negeri udah banyak ya, salah satunya di Amerika, cabang keilmuan yang membahas tentang health economic, ekonomi kesehatan. Di Indonesia belum. Jadi kayak gini itu dihitung. Bahkan sampai menghitung yang disebut sebagai indirect cost. Apa itu indirect cost? Indirect cost itu ongkos lain-lainnya. Oke, ongkos rumah sakit dijamin, dokter dijamin, obat dijamin. Nyampe sininya pakai Gojek dijamin nggak? Nggak ada Gojek, pakai angkot, sewa angkot. Karena yang nganterin satu kampung. Nggak dijamin. Nyampe sini daftar di jam 5 pagi, nunggu sampai jam 8, kalau ada yang tutorial atau yang lain silahkan, nggak masalah ya. Nunggu sampai siang, belum masuk-masuk ke dokternya, makan siang, dijamin nggak? Bayar sendiri. Ya. Nah, ongkos itu semua dihitung ternyata sampai 9,7 billion. Kalau tadi 4,9 kurang lebih 5, ini kurang lebih 10, double. Kalau tadi 50T, maka indirect cost-nya 100T. Termasuk dalam indirect cost itu adalah kehilangan gajian yang sifatnya harian. Kalau dia upahnya harian. Karena hari ini harus datang ke dokter, maka hari ini nggak dapat bayaran. Kalau obatnya cuma boleh buat seminggu, minggu depan harus ambil obat lagi, maka minggu depan kepotong lagi gajinya. 1 hari. Ya. Jadi kalau kamu bisa tanganin pasien rinitis alergi dengan baik, maka kamu bisa menghemat uang negara. Ya. Asalkan obatnya benar. Seperti tadi saya sampaikan, mana yang diperlukan? Antihistamin, intranasal kortikosteroid. Tapi kalau kamu kasih kortikosteroid oral, kamu kasih lagi apa-apa yang nggak penting, nggak perlu, maka masuknya ke pemborosan. Lebih parah lagi nanti kalau sampai ada undang-undang, dokter yang melakukan pengobatan yang pemborosan dianggap melakukan pelanggaran pidana, masuk penjara ya. Wah, resepnya kebanyakan masuk penjara kita, repot juga nanti. Ya. Kalau sekarang belum ya. Kalau sekarang yang ada, kalau resepnya kebanyakan, potong honornya ya, nggak jadi bayarannya ya. Karena kalau kamu sebagai dokter BPJS misalnya, dalam 1 bulan dapat uang 25 juta untuk mengelola klinik itu selama 1 bulan, maka berapapun pasien yang datang, berapapun obat yang kamu keluarkan, uang yang kamu dapatkan berapa? Fix sama, dikapitasi dari jumlah orang yang jadi pasien kamu. Misalnya anggap yang paling banyaknya di 2.500, dapat 10.000, maka 2.500 kali 10.000, 25 juta rupiah per bulan fix. Lah kalau pasiennya yang alergi 30% dari 2.500, berarti berapa persen? Berapa orang? 250 kali 3, 250. 750, oke, nggak semuanya sakit berat, katakanlah sepertiga, 250 orang doang yang datang. Berarti kalau kamu praktek 25 hari dalam sebulan, berapa orang yang datang alergi per harinya? 10. Belum pasien yang lain-lain. Nah, 10 orang yang alergi, obatnya apa? Antihistamin, intranasal kortikosteroid. Kamu kasih lagi metilprednisolon, kamu kasih lagi yang lain.
nutup nggak kos operasionalnya? Bisa jadi enggak. Padahal mungkin ada terapi lain yang sesuai, ya, yang bisa mengendalikan. Nah, itu pentingnya kamu pelajarin, ya. Oke, ini kita bahas masalah etiologinya, alergen. Alergen dan sumber alergen. Alergen itu adalah, by definition-nya, alergen itu adalah antigen sebetulnya. Dengan kata lain, antigen itu benda asing yang masuk ke tubuh, ya. Kalau antigennya itu berupa kuman, maka yang terpicu bukan IgE, tapi IgM. Infeksi berulang IgG. Tapi alergen itu kuman atau bukan? Bukan. Alergen itu bukan kuman, tapi dia masuk kategori antigen. Nah, alergen itu antigen yang seperti apa? Alergen itu adalah antigen yang mampu menginduksi terbentuknya IgE, dan setelah IgE ini terbentuk, dia akan bereaksi dengan IgE tersebut. Sebagian besar bentuknya adalah protein. Ya. Saya ulangi lagi, alergen itu paling besar, sebagian besar atau hampir seluruhnya adalah protein. Ya. Nah, di Indonesia atau negara tropis lainnya di seluruh dunia yang paling banyak menyebabkannya adalah golongan mite atau disebut sebagai house dust mite atau diterjemahkan bahasa Indonesianya tungau debu rumah. Tapi seringkali disingkat tungaunya hilang jadi debu rumah. Bahkan kadang-kadang rumahnya hilang jadi debu. Nah, alergi debu yang dimaksud debu yang di mana? Debu di jalan gitu. Bukan, ya. Tungau debu rumah. Kena debu di jalan bersin-bersin, bukan itu maksudnya, ya. Yang dimaksud adalah tungau debu rumah, TDR, tungau debu rumah, atau house dust mite. Dan spesies yang paling banyak dominan yaitu Dermatophagoides pteronisinus atau DPT. Ada nggak alergen lain selain tungau debu rumah? Banyak, ya. Anjing, kucing, kecoa, spora jamur, sebuk sari bunga, dan lain-lain. Nah, tadi saya udah singgung tentang rokok. Nah, kalau asap rokok, gas buang knalpot, bikin keluhan, mungkin iya bikin keluhan hidungnya, tapi mereka bukan alergen, mereka adalah polutan. Apa bedanya alergen dan polutan? Tadi kita udah tangkap bedanya antara alergen dan antigen. Bahwa alergen adalah antigen khusus yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Tadi bisa menginduksi IgE dan berikatan dengan IgE. Kalau alergen dengan polutan, maka alergen hanya, kalau ada alergen di satu ruangan, maka yang terkena atau menimbulkan gejala yang muncul akibat alergen tersebut hanya terjadi pada sekelompok kecil orang yang menderita penyakit alergi. Maka di ruangan ini ada 40 orang, ada alergen saya taruh di sini, yang bersin berapa orang? Yang tadi angkat tangan. Ya. Tapi kalau di sini saya kasih motor Harley yang chopper, saya starter, gas-gas, tutup pintunya, saya keluar, dari 40 orang berapa yang ada keluhan? Sebagian besar kalau nggak semua. Nah, itu polutan, semuanya kena. Ya. Tapi bagaimana penjelasannya, Dok, pada orang yang alergi, kemudian ada asap rokok, keluhannya muncul. Berarti dia alergi asap rokok juga? Bukan. Itu adalah suatu kondisi yang disebut sebagai persistent minimal inflammation. Apa itu? Persistent minimal inflammation adalah kondisi di mana orang yang menderita rintisan alergi, hidungnya selalu dalam kondisi radang mukosa hidungnya. Dan ketika hidungnya selalu dalam kondisi radang, terpicu oleh yang bukan alergen, dalam hal ini iritan atau polutan, maka gejala yang muncul akan sama persis seperti kalau terpicu oleh alergen. Maka dia akan rancu. Ini alergi, ini iya muncul gejala dan seterusnya. Kenapa bisa begitu? Karena hidungnya mukosanya udah radang terus. Kalau gitu bilang udah di priming, udah matang, udah sensitif. Nah, colek dikit jadi siapapun yang nyolek nggak peduli dia, ya. Nah, misalnya baru marahan sama pacarnya atau baru putus gitu, mantannya udah pergi, orang lain lagi nanya-nanya kamu kenapa? Wah, langsung marah, ya. Nah, padahal yang bikin marah yang tadi udah pergi orangnya, ya. Tuh, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, bagi kalian yang sudah menikah siapa? Angkat tangan. Nggak ada? Ada sedikit. Oke. Berarti lebih banyak yang belum menikah, ya. Nah, tapi sebaiknya kalau kalian menikah nanti harus jujur, ya, sama calon suami, calon istrinya, ya. Apa yang harus jujur?
Jujur apa? Ngaku aja udah pernah tidur sama yang lain ya. Karena kamu tiap hari tidur sama tungau. Coba kita lihat seperti apa tungau. Di mana dia adanya ya? Ya, tuh lihat ya. Kalau kita berusaha dengan mikroskop, ada yang jalan-jalan tuh bening-bening. Itu tungaunya ya. Nih. Dan yang bikin alergi apanya? Fesesnya. Kok bisa begitu? Ya, karena sumber makanannya, suppliernya kamu ya. Nah, kamu adalah cateringnya ya. Ini adalah gambar satu epitel squamous yang terdesquamasi ya. Atau istilah lebih lengkapnya bolotmu yang lepas satu tuh ini ya. Nah, kalau ada bolot kamu yang lepas satu itu kayak gini ya. Ternyata selembar epitel tersebut cocok, bahkan bisa buat makan bapak, ibu, sama anaknya ya. Bahkan nggak habis-habis nih, lama nih habisnya ya. Karena gede nih ya. Kalau tumpengan nih tumpengnya segini-gini. Kemarin tumpengan kan ya. Tumpengnya segini-gini. Tapi mereka nggak punya gigi. Padahal keratin squamous kompleks kita itu keras. Maka dia hanya bisa makan sedikit-sedikit, kemudian masuk dalam lambungnya, kemudian dicampur dengan enzim di dalam lambungnya untuk melunakkan keratin tersebut, kemudian difeseskan supaya nanti mekrok, medok, empuk gitu ya. Nah, nanti dimakan lagi. Belum sempat dimakan lagi, dihirup sama kalian kan? Nah, bangun tidur, siapa yang bangun tidur langsung berdiri tegak, langsung mandi? Nggak ada. Bangun tidur ngapain dulu biasanya? Kusek-kusek dulu ya. Lihat jam ya, wah udah terang, balik badan lagi ya. Wah. Kalau perlu tutupin bantalnya ya, terus sambil sedot napas. Nah, udah pagi ya. Nah, itu masuk semua nih, kesedot semua ya. Nggak percaya? Kita lihat buktinya ya. Yang bisa membuat populasi mite ini berkurang ya, karena dia tinggalnya di kasur kamu adalah satu, dijemur. Dua, divakum dengan vakum khusus ya. Pertanyaannya, nggak usah vakum lah, karena vakumnya mahal, 25 juta khusus untuk yang ini. Filternya HEPA atau yang lainnya, nanti ada khusus. Pasti kamu belum punya ya, uang kos juga belum ada kan? Pertanyaannya yang gampang aja, siapa yang menjemur kasurnya dalam waktu 1 minggu terakhir? Angkat tangan. 2 minggu terakhir? 1 bulan terakhir? Kasurnya diangkat, keluar, dijemur, pukul-pukul gitu, dibersihin gitu. 2 bulan terakhir? 3 bulan terakhir? 6 bulan terakhir? Oke, 1 tahun terakhir? 4 tahun terakhir ini? Bayangin berapa populasi yang ada di situ. Ya. Ya udah dok, saya beli baru aja. Ya oke, yang lama dibuang, beli baru. Nggak ada mite-nya kan? Nah, besok ada nggak? Ada, kan kamu cateringnya kan? Makanya dianjurkan mandi yang rajin ya. Sebelum tidur mandi lebih bagus ya, biar yang menyisik lebih sedikit ya. Apalagi yang malas-malas mandi itu ya. Berarti mite-nya gemuk-gemuk tuh di situ ya. Makanannya banyak. Gimana kalau biar kasurnya yang baru tadi tetap nggak ada mite-nya dok? Gimana caranya? Bisa nggak? Bisa ya. Yang lama kamu buang, beli yang baru, kamu tidur di lantai ya. Maka nggak ada mite di situ, mite-nya di lantai ikut kamu ya. Tuh, ya. Meskipun ada caranya ya, pakai istilahnya spray khusus anti mite ada ya. Pakai deterjen khusus untuk membunuh mite, nyucinya ada ya. Itu saya lagi impor, nanti kalau udah ada saya jual, nanti saya kasih tau linknya ya. Karena mahal. Nah, oke, kenapa sih orang alergi? Nah, alergi itu penyakit atau bukan? Nah, ada yang bilang alergi itu penyakit. Di buku-buku juga dibilang alergi itu penyakit. Kalau saya bilang alergi itu kondisi yang menetap sama pasien ini nggak bisa hilang. Makanya itu yang harus selalu diedukasikan bahwa dok, saya pengen alerginya hilang, obatnya apa? Saya dikasih kemarin sama dokter Yosi, nggak mempan, dikasih sama dokter siapa lagi nih?
Aina nggak mempan ya, pindah lagi sama dokter Hakim. Semua dokter nih nggak bisa ngobatin, gimana sih dok? Luruskan dulu apa yang dimaksud dengan alergi, udah skin prick test atau belum, obatnya apa. Dan yang pasti alerginya nggak bisa hilang, tapi gejalanya bisa dikendalikan. Ya, saya pengen alerginya pokoknya nggak ada gejala sama sekali, bisa nggak dok? Bisa ya, hidungnya taruh di rumah ya, jangan dibawa pergi. Tapi kalau masih dibawa hidungnya, masih ada keluhan pasti. Tapi keluhannya kita bikin dari yang mengganggu jadi tidak mengganggu. Ya. Oke, dasarnya adalah dari sini. Orang bisa alergi karena ada ketidakseimbangan dari sistem imunnya. Ini antigen ditangkap oleh APC, APC itu antigen presenting cell, nanti dipaparkan pada T helper, nanti ada diferensiasi T helper 1 dan T helper 2. Ini skema yang paling sederhana. Dari sini nanti akan ada perbedaan karakteristik penyakit yang muncul kalau T helper tersebut aktif ya. Jadi yang dimaksud sebagai berikut. Kalau yang aktif adalah T helper 1, maka yang keluar adalah zat-zat ini, interleukinnya, dan nanti penyakitnya biasanya seperti ini ya. Yang kurang lebih penyakit-penyakit ini adalah penyakit-penyakit infeksius, infeksi. Tapi kalau yang aktif adalah T helper 2-nya, itu nanti yang keluar interleukinnya yang seperti ini, dan ini penyakitnya bukan infeksi tapi atopi ya. Dengan kata lain, kalau sering infeksi maka kemungkinan kecil alergi. Tapi kalau jarang infeksi kemungkinan besar bisa jadi muncul alerginya ya. Pantesan ya. Nah, ini penyakitnya akan terus bertambah dari 30% naik terus kalau kesejahteraannya meningkat. Siapa yang di sini masih tinggal di rumah yang lantainya tanah? Angkat tangan. Udah nggak ada. 5, 10, 25 tahun lalu masih banyak yang rumahnya lantainya tanah. Sekarang udah hampir nggak ada ya. Bahkan keramiknya nggak cuma taruh di lantai, keramiknya sampai ke dinding sekarang, ya. Nah, sudah makmur sejahtera, ya. Siapa yang masa kecilnya masih ngalamin main di lumpur-lumpur atau berenang di sungai, bukan kolam renang ya, sungai, ya, atau cari keong, bekecot atau kodok dan lain-lainnya, angkat tangan. Oke, ini masih generasi mungkin Y ya. Nah, kalau generasi X pasti enggak. Mainannya apa? Gadget. Di mana? Kamar. Di atas kasur pakai AC, ya. Makanya bisa dibilang kalau alergi itu penyakit orang kota, kayak orang kaya ya. Kalau yang orang di desa miskin-miskin jarang ya. Pernah lihat ada orang lagi macul ya, terus bersin-bersin ambil tisu gitu? Jarang. Yang ada juga macul-macul sambil apa? Ya, di sini kakinya banyak borok ya. Wah, sini ada nanah gitu ya. Atau TBC, batuk-batuk ya. Gitu. Karena dia infeksi, maka TH1-nya akan dominan di sini. Nah, ketika ini dominan, maka yang ini tidak dominan. Karena ini kerjanya antagonistik, dia berlawanan. Satu aktif, satunya enggak. Satunya aktif, satunya enggak. Sebaliknya kalau kamu atau mungkin nanti anak-anak kamu ya, atau kamu belum punya anak, berarti kamu dulu waktu kecil sama orang tuanya nggak boleh ke situ ya, awas kotor ya, ini dulu nggak boleh ya, awas ini nggak boleh dan seterusnya, maka jarang infeksi ya, karena kalau infeksi harus minum antibiotik ya, antibiotik nanti kebal ya dan seterusnya, maka ini nggak terstimulasi. Yang terstimulasi otomatis ini akan lebih dominan. Ketika ini lebih berat, lebih dominan, penyakit yang muncul di sini. Ini teori sederhananya, ya. Jadi biarin aja mainnya kotor-kotor, ya. Nah, berani kotor itu baik, ya. Nah, ini nggak ada iklannya ya, nggak ada. Saya disclaimer, ini saya nggak ada sponsornya. Asalkan yang kotor itu mainannya, ya, bukan pikirannya, ya. Itu nggak boleh punya kotornya. Nah ini berikutnya patogenesisnya lebih rumit. Maka kita bahas lebih detail. Kalau tadi konsep sederhananya, sekarang kita bahas prosesnya atau pemainnya ya. Kalau seperti main bola, ini kita ibaratkan pemain bola, maka ini pemain-pemainnya. Dan tahapannya itu ada 2 tahapan ya. Seperti main bola itu ada babak 1, babak 2. Maka tahapan dari proses
patofisiologi dari rinitis alergi ada 2 tahapan, yaitu pertama sensitisasi, ada di sini, ya. Dan yang kedua adalah paparan ulang di sini, ya. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan sensitisasi? Sensitisasi adalah proses di mana yang tadinya tidak alergi jadi alergi. Butuh waktu dan paparan yang berulang-ulang terus-menerus. Saya dulu nggak alergi udang, dok. Sekarang kok alergi udang ya? Ya dulu belum selesai sensitisasinya. Sekarang udah muncul, ya. Bagaimana proses sensitisasinya? Awalnya terjadi alergen, ya. Alergen dari lingkungan luar masuk ke dalam, ditangkap oleh first respondernya, ya. Nah, pertahanan pertama yaitu antigen presenting cell, sel dendritik atau makrofag. Maka dia akan menangkap alergen tersebut, mengunyah-ngunyahnya menjadi fragmen, lalu mempresentasikannya kepada T helper 2. Dilaporin, nanti keluar interleukinnya 4 dan 13, nanti akan mempengaruhi limfosit B. Limfosit B akibat dari interaksi dari interleukin 4 dan 13 ini menghasilkan imunoglobulin E, bukan M, bukan G, bukan A, ya, tapi E. Maka IgE akan bersirkulasi dalam darah, lalu nempel di permukaan sel mas. Setelah IgE nempel di permukaan sel mas inilah yang disebut sebagai fase sensitisasi selesai. Kalau belum nempel di sel masnya, maka belum selesai sensitisasinya, ya. Oke, udah sensitif. Selanjutnya bagaimana? Kalau sudah sensitif, gejala baru akan muncul ketika terjadi paparan ulang oleh alergen yang sama tentunya, ya. Kalau kita ibaratkan ini sepak bola, maka ini kalau ada bola dari sini biasanya kemana dulu nih? Oh, nanti lewatin ini kalau nyerang dari sini, sana bertahannya gitu ya. Maka ini ngelewatin pemain depan dulu, pemain tengah dulu, baru backnya, baru kipernya gitu ya. Kita baru bisa. Tapi babak kedua biasanya udah tahu strateginya ya. Nah, langsung aja umpan lambung ya. Nah, dari sini langsung aja ke kiper, ces ke sana. Nah, seperti itu juga sama ya. Maka ketika paparan ulang, maka alergen ini nggak perlu lagi ngelewatin semua ini. Dia bisa langsung skip, langsung nempel ke permukaan sel mas. Dan akan langsung menimbulkan keluhan fase cepat. Berupa hidung mampet, berair, gatal, dan bersin. Dalam hitungan apa? Detik. Keluhannya muncul. Gak percaya? Nah, siapa yang tadi minta alergi? Kamu keluhannya muncul kalau apa? Misalnya di ruangan yang kotor atau yang banyak maitnya, atau bulu kucing misalnya. Maka begitu kucing itu masuk, kamu langsung muncul keluhan biasanya, bersin-bersin. Ya? Atau debu misalnya. Ya? Pernah ngalamin gitu nggak? Ya. Makanya pekerjaan yang paling cocok untuk penderita alergi itu apa sebetulnya? Siapa tadi yang penderita alergi yang katakan? Supervisor cleaning service ya. Ini ruangannya udah dibersihin belum? Sudah bu, kamu masuk aja situ ya. Bersin-bersin, bohong ini, pecat ya. Ya, kamu udah jadi detektor debu berjalan soalnya ya. Tapi kenapa kalau saya di Eropa dok, keluhannya hilang tuh? Udah di sana bersih berarti ya? Ini kotor? Bukan ya. Karena di sana negara bukan yang tropis negaranya ya. Kalau bukan negara tropis maka humiditasnya rendah. Kalau humiditasnya rendah, si mite-mite itu nggak bisa tinggal, nggak bisa hidup, nggak bisa survive. Ya. Tapi kalau di negara tropis, kelembabannya tinggi. Apa tandanya kelembabannya tinggi di satu tempat? Keringetan terus, ya. Makanya mandi, ya. 2 kali minimal, ya. Cowok-cowok nih biasanya nih. Ya. Jadi bukan karena kualitas udara. Mungkin kualitas udara juga lebih baik, oke. Tapi faktornya sebetulnya bukan karena kualitas udaranya, tapi karena humiditasnya. Nah, ketika terjadi reaksi fase cepat tadi, ternyata pada saat yang bersamaan terjadi juga reaksi fase lambat. Tetap ketemu makrofag lagi, tetap dipresentasikan ke T helper lagi, tapi beda yang muncul. Bukan interleukin 4 sama 13 saja, tapi yang muncul ada 4, 13, dan 5. Di mana 5 ini memiliki fungsi tambahan yaitu sebagai chemoattracting factor atau memanggil eosinofil, mempengaruhi eosinofil
untuk datang ke mukosa hidung dan mengakibatkan reaksi inflamasi fase lambat. Inilah yang menyebabkan kondisi hidung selalu radang, selalu dalam kondisi persistent minimal inflammation, ya, selama masih ada eosinofil di hidungnya, ya. Maka dari itu, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah video yang menjelaskan tentang patofisiologi dari rinitis alergi. Secara cepat saya akan jelaskan dari video ini. Perhatikan bahwa awalnya itu alergen masuk, nempel di mukosa hidung, ditangkap siapa? Makrofag. Dipresentasikan ke siapa? T-helper. T-helpernya ngasilin apa? Interleukin 4 sama 13. Mengaruhi ke siapa? Sel B. Sel B-nya ngasilin IgE. IgE-nya nempel ke permukaan dari sel mas. Sudah selesai fase sensitisasi yang pertama. Maka dilanjutkan dengan fase sensitisasi yang kedua, yaitu proses selanjutnya alergennya akan menempel di IgE yang ada di permukaan sel mas, ya. Jadi ketika ada alergen masuk lagi, maka akan langsung skip prosesnya, di mana alergen tersebut akan menempel di dua permukaan sel mas IgE. Di dua IgE yang ada di permukaan sel mas yang berdekatan, maka terjadi degranulasi sel mas. Isinya sel mas keluar, salah satu yang paling dominan adalah histamin. Histaminnya nempel ke reseptor histamin, salah satunya di pembuluh darah, langsung vasodilatasi, langsung mampet hidungnya. Langsung ekstravasasi cairan, langsung meler. Dan melernya seperti apa? Seperti apa cairnya? Sebegitu cair encer beningnya sehingga lebih cepat dari refleks kamu, ya. Oh, udah jatuh, ya. Lagi, ya. Kalau yang sinusitis itu keluarnya susah. Nah, kalau yang rinitis alergi tiba-tiba langsung jatuh, ya. Kadang-kadang belum sempat sini udah sampai mulut, ya. Nah, gitu. Nah, itulah karakteristik awal dari yang namanya alergi salut, ya. Jadi yang dimaksud dengan alergi salut itu adalah bukan gini-gini, bukan. Ini maksudnya adalah sambil satu kali melangkah 2-3 terlampau, ya. Jadi sambil ngelap ingusnya, ya. Sambil ngelapin hidung gatalnya, ya. Selesai dilapin, ya. Ya, udah. Ya. Jadi kalau di Indonesia sering begini. Bukan. Ini bukan alergi salutnya, bukan, ya. Yang dimaksud alergi salut yang begini. Tuh, ya. Dan saking seringnya diginiin hidungnya, maka bagian hidung tersebut akan melekuk. Di bagian pangkal hidungnya ini melekuk, sehingga akan ada nasal crease-nya. Tapi kalau begini nggak ada nasal crease-nya, ya. Nah, ini maksud alergi salut seperti ini. Oke. Lebih mending mana yang menderita alergi tadi? Ketinggalan tisu apa ketinggalan HP? Mending ketinggalan tisu. Kamu bisa ngelap ingus pakai HP? Gini. Nggak bisa, gini bisa, ya. Nah, yang jadi masalah adalah, ini yang jadi masalah. Penderita rinitis alergi ketika sel masnya pecah, yang keluar bukan hanya histamin. Yang keluar ini semua. Ya. Coba identifikasikan di mana yang ada histamin. Di sini ada, oke. Mana lagi ada? Sini ada, oke. Sini ada, oke. Sini ada, oke. Yang lain nggak ada. Artinya apa? Ketika kamu kasih obat antihistamin, golongan berapapun, maka keluhan yang terblok adalah keluhan yang ada variabel histamin tersebut. Sedangkan keluhan yang lain yang nggak ada variabel histamin reseptornya, maka tidak terblok. Maka keluhannya biasanya masih berat. Nah, kita butuh tambahan intranasal kortikosteroid. Kalau mau fair, kalau mau semua keluhan hilang, maka kasih semua anti dari zat yang ada di sini, ya. Jadi kasih antihistamin, anti prostaglandin, anti leukotriene, anti skemase, anti semua ini kasih, gejala hilang, ya. Isi rekening hilang juga, ya. Obatnya banyak, baru-baru, mahal, ya. Maka dari itu penata laksanaan pasien lagi agak susah. Kadang-kadang kita butuh 1 obat, 2 obat, 3, 4, 5, 6 obat dan seterusnya. Masing-masing pasien berbeda. Lah kalau pas datangnya ke kamu gimana? Nah, ikuti pedoman Aryanya. Nanti saya jelasin, ya. Oke. Nah, kita singgung sedikit tentang eosinofil. Ya. Eosinofil ini apa? Eosinofil ini memiliki karakteristik seperti apa? Nah, karakteristiknya dulu. Eosinofil ini memiliki karakteristik yang mirip dengan siapa? Koas. Apa karakteristiknya? Nakal, ya.
Kenapa nakal? Nih saya jelasin ya. Nah, eosinofil itu tugasnya di mana adusnya? Di pembuluh darah. Tapi seperti koas biasanya cari-cari kesempatan ya. Nah, ada kesempatan, ada yang ngundang tuh, ada yang manggil-manggil, eosinofil ketemu attracting factor, mulai melipir-melipir dia ya. Nah, teman-temannya stase, ke Polri, ke OK, dia melipir ya. Wow, dia datang nih, chemo attracting factornya kuat. Chemo attracting factornya kuat, berhenti dia ya. Nah, terus ngapain? Nah, ternyata dia bisa mengeluarkan isi dari eosinofilnya, salah satunya major basic protein, yang sifatnya itu bisa merusak jaringan dan membuka endotel. Jadi dalam pembuluh darah ini di luar, ini endotelnya. Maka endotelnya, dindingnya bisa akan terbuka. Ya, kalau kita lihat secara mikroskopik, maka dinding endotelnya akan terbuka. Sehingga ekstravasi cairan, makanya cairannya bening, encer, cepat ngalir tadi, nggak kecepat ya. Dan pada saat itu terbuka, dia nyempil keluar. Kemana? Oke, kita lanjut ya. Jadi, setelah dia ada di mukosa jaringan sini, dia ngeluarin isinya lagi. Dan isi yang keluar ini ngapain? Merusak jaringan mukosanya. Ya. Makanya, keluhannya nggak hilang-hilang. Makanya, dikasih antihistamin aja nggak membaik-baik. Ya. Makanya, eosinofil ini harus diusir. Ya. Susah dia diusirnya dari sini, susah. Kayak koas kalau udah berhasil masuk ke kantin ini susah keluar dari kantin, ya. Siapa yang bisa ngusir ini? Cuman antiinflamasi karena dia mediator inflamasi, salah satu mediator inflamasi kuat, maka kita kasihnya antiinflamasi. Yang paling kuat yaitu kortikosteroid. Tapi kalau kortikosteroid yang kita kasih itu kortikosteroid yang oral, maka akibatnya apa? Efek samping. Efek sampingnya akan berat. Pada siapa efek samping yang berat? Terutama pada pasien yang masih anak-anak, ya. Apa efek sampingnya pada anak-anak? Sebutkan yang paling ini deh. Apa? Penutupan epifisis dari tulang panjang. Akibatnya apa? Kontet anaknya ya, pendek, nggak bisa tinggi ya. Padahal cita-citanya padahal dia gejalanya ada terus kan? Datang lagi ke kamu minggu depan. Kamu kasih lagi apa? Metil lagi. Kamu kasih lagi apa? Prednison. Kamu kasih apa lagi? Hilang keluhannya? Hilang. Begitu juga dengan kesempatannya jadi TNI Polri, hilang ya. Kesempatannya mau jadi, cita-citanya mau jadi pramugari, hilang ya. Karena epifisisnya nutup lebih cepat. Akibatnya apa? Tahu keluarganya bahwa ternyata dia gagal jadi pramugari gara-gara dokternya. Siapa namanya? Gara-gara dokter Rifki dia nggak bisa jadi pramugari, nggak tanggung jawab apa, nggak dinikahin nanti ya. Akibat pemakaian kortikosteroid sistemik yang tidak sesuai. Ya. Bukan berarti nggak boleh pakai kortikosteroid sistemik, boleh sesuai kasusnya. Tapi pada kasus infeksi alergi di mana inflamasi ada terus-menerus, maka kasihnya kortikosteroid yang intranasal, bukan yang sistemik. Kenapa? Karena intranasal kortikosteroid efek sampingnya lebih minimal, dosisnya jauh lebih rendah. Berapa dosis metilprednisolon paling rendah? 4 mg. Berapa dosis kortikosteroid intranasal? 1 kali semprot 62,5 mikrogram. Kalau 2 kali semprot berarti 125 mikrogram. 4 mg jadikan mikrogram jadi berapa? Jadi berapa? 4 mg jadi mikrogram jadi berapa? 4.000 mikrogram. Bayangin dosisnya. 4.000 sama 125. Jauh lebih rendah. Dan absorpsi sistemiknya sangat minimal. Makanya aman dipakai jangka panjang. Bahkan pada anak-anak pun aman. Makanya jangan siapin di tempat praktek tuh, ya. Jangan kamu kerjanya asal aja ya. Nih ya. Paracetamol, amok sama metil. Sakit apa, Pak? Nih ya. Lagi. Sakit apa, Bu? Nih ya. Sama semua dilemparin obatnya ya. Efek sampingnya nanti berat. Perhatikan dulu, butuh nggak? Kalau butuh kasih, nggak butuh jangan ya. Indikasinya ada atau nggak. Nah, ini yang tadi kita udah simulasi. Kamu udah bagus, udah bisa membedakan mana yang sewaktu, mana yang menetap,
kurang dari berapa hari, kurang dari berapa minggu, mana yang ringan, mana yang sedang berat. Jadi besok ujiannya seperti ini tadi, ya. Meskipun belum tentu saya yang nungguin, bisa orang lain yang nungguin. Jadi besok yang kamu kerjakan adalah soal ujiannya, bukan dosen yang nungguinnya, ya. Wah, ini Dokter Januar nih, pasti rinitis alergi ya. Saya nungguin kasus tumor, ya. Bersin-bersin nggak? Nggak. Lelet? Enggak. Tanya lagi, gatel-gatel? Enggak. Gitu. Karena kasusnya tumor, ya. Baca dulu kasusnya, ya. Mentang-mentang saya di situ pasti alergi, belum tentu, ya. Soalnya ada 5, pengujinya ada 10, nanti kita diputer, ya. Duh, kok Dokter Januar nggak nguji? Berarti nggak keluar soal alergi. Keluar, ya. Orang lain yang nunggu, ya. Tuh. Kamu bedain, ini apa? Ini alergi yang mana, ya. Nah, ini ada suatu sistem scoring dari Okuda tahun 86, ya. Kamu belum lahir 86, udah lahir belum? Ya, secara sederhana secara detailnya seperti ini, ya. Pileknya berapa lama? Berapa kali bersin? 5 kali, 15, lebih 15 kali. Tapi ini nggak efektif. Kurang efektif kalau dipakai Peterlux. Jadi bisa dimodifikasi. Karena bersinnya berapa kali? 15 kali, 20 kali. Oh, saya lupa, nggak ngitung, ya. Cari tisu saya, ya. Sibuk cari tisu, nggak sibuk ngitung dia. Tapi sistem scoring ini penting. Kenapa? Karena sistem scoring gejala itu membuat suatu gejala yang sifatnya subjektif menjadi lebih objektif. Dengan kata lain, kita bisa ngukur ada perbaikan gejala atau enggak, ya. Nah, gejalanya apa saja? Ada 4 gejala rintitis alergi yang utama, yaitu NO, nasal obstruction, ND, nasal discharge, NI, nasal itching, dan SNZ atau sneezing, ya, bersin. Nah, saya ulangi lagi, jadi ada 4 gejala, nasal obstruction atau NO, nasal discharge atau ND, lalu nasal itching atau hidung gatal NI, sama sneezing atau bersin-bersin. Nah, gimana cara ngitungnya? Maka dari 4 komponen tersebut, kamu kasih skor 0 sampai 3. Kalau minimal skornya berarti 0, maksimal skornya berarti berapa? Salah. Bukan 3. Minimal 0, maksimal berapa? 12 dong, ya. Matematika penting, ya. Kamu mau gaji berapa? Saya kelasnya. Penting matematika, ya. Harus tahu. Nah, 0, 1, 2, 3-nya saya beri tips, ini dari saya, tapi belum ada evidence base-nya, tapi secara pengalaman klinis mudah diterapkan, ya. Tanyain aja, keluhannya muncul 1 waktu, 2 waktu, atau 3 waktu, ya. Pagi aja, pagi dan malam, pagi, siang, malam. Itu yang paling gampang, ya. Sehingga kamu nggak perlu ngitung berapa kali bersin, apa segala macam. Meskipun ini perlu diketahui. Tapi itu tipsnya, biar kamu waktu periksa pasien lebih cepat, ya. Pasien kamu kan 100 hari, kan? Ya. Amin, ya. Bayarannya sama, ya. Nah, kan tadi udah dibikin kapitasi, ya. Jadi kalau bersinnya pagi dan siang, 2. Mampatnya pagi, siang, malam, 3, dan seterusnya. Itu kamu hitung. Maka, waktu dia datang pertama sekarang, skornya misalnya 10, maka dia ada perbaikan kalau waktu minggu depan atau 2 minggu lagi kontrol, keluhannya bukan 10 lagi total nasal skor simptomnya, tapi jadi 8, 6, atau 4, ya. Targetnya berapa? 0. Taruh di rumah hidungnya, ya. Nah, nggak bisa 0. 1, 2 udah bagus, ya. Periksa hidungnya, konkanya gimana? Normal, moderate severe, atau obstruksi, ya, besarannya. Konkanya livid atau enggak? Yang dimaksud livid itu gimana? Livid itu agak, ada yang bilang pucat, tapi lebih, kalau menurut saya pribadi lebih tepatnya itu kebiruan. Kenapa? Karena kongestif venanya berat, jadi kelihatan kebiruan, gitu, ya. Nah, terus ini tanda patognomonik pada pemeriksaan fisik yang kamu bisa temukan dan khas mengarah pada rintitis alergi, ya. Lagi salut, tadi saya udah peragakan, ya, seperti ini. Berfungsi ganda, selain menghilangkan gatal juga ngelap ingus yang jatuh, ya. Karena sering diginiin, maka ada cekukannya di sini. Ini nasal crease. Kemudian ada lagi sinner gelap di bawah mata karena kongestif vena ke arah hidung.
Dan kalau ada pasien yang datang dengan keluhan seperti ini, baru masuk dari ruangan praktek kamu terus duduk, dia udah begini-begini, maka kamu bisa sedikit bergaya seperti dukun ya. Sering bersin-bersin ya Pak anaknya. Oh iya kok dokter tahu. Ingusnya encer ya, bening, encer keluarnya cepet gitu. Iya. Ya. Gatal juga. Oh iya kok dokter tahu ya. Wah, ini dokter apa dukun ini ya. Kamu udah bisa tahu. Padahal belum anamnesis ya. Pemeriksaan penunjang yang dianjurkan adalah skin prick test, tapi sekarang alergen lagi sulit, jadi ketersediaannya nggak banyak. Jadi yang dianjurkan lainnya adalah IgE atopi atau IgE spesifik dengan atopi ya, IgE RAS. Untuk pemeriksaannya dengan endoskopi, kalau pada pasien normal hasil endoskopinya sebagai berikut. Kalau kita lihat maka ini contohnya endoskopi dengan yang fleksibel, endoskopi pada liang hidung kanan, maka septumnya di sebelah kanan, ini konkanya sebelah sini, maka ini rongga hidung kanan, kavum nasi dextra, masuk, maka harusnya meatusnya longgar. Gampang banget masuk, langsung sampai nasofaring. Ya. Ini tuba eustachius, posterior nasal wall, soft palate. Gampang banget, karena meatusnya longgar, konkanya eutrofi. Tapi kalau pasien alergi kayak gimana? Nah, untuk endoskopi sendiri, maaf, lupa. Endoskopi sendiri bisa menggunakan alat yang rigid ataupun yang fleksibel ya. Kalau rigid seperti besi, kalau yang fleksibel seperti selang ya. Bedanya apa? Sama, tapi lebih nyaman yang fleksibel. Cuman karena kenyamanannya itu harganya lebih mahal ya. Dan ini bisa sampai ke laring, bisa sampai ke pita suara ya. Oke. Kemudian untuk kalau yang di endoskopi orang alergi kayak gimana? Ya kurang lebih kayak gini ya. Belum apa-apa dilihat luarnya udah basah ya. Lihat agak kebiruan di sini kelihatannya. Nah, agak kebiruan sedikit itu lividnya di situ ya. Konkanya hipertrofi sampai nggak ada celahnya nih. Nggak ada lubangnya. Nggak ada lubangnya juga. Lewat bawah nggak ada lubangnya juga. Maka nasal obstruksinya berapa dia? Mungkinan 2 atau 3. Mungkin hidung sebelahnya longgar dok. Oke, kita teropong hidung sebelahnya ya. Lihat lividnya di sini. Basah. Lendirnya serus nih ngumpul. Ya. Ini juga ada lendirnya. Penuh. Ya. Bikin mati nggak di kondisi yang enggak ya, cuman bikin sengsara ya. Yang dianjurkan skin prick test ya, tapi lagi kosong, jadi kita nggak bahas detail. Prinsipnya adalah kita kasih nanti dia cairan, taruh tetesin di kulitnya sebanyak alergen yang tersedia, bisa 10 sampai 20, lalu ditusuk, diprik, lalu kalau ada reaksi akan bentol, muncul wheelnya seperti ini. Dan kita akan lihat nanti yang muncul apa. Ada kontrol positif, negatif, bulu kucing, bulu anjing, dan lain-lainnya. Semuanya nanti kita tes. Ya, sesuai dengan alergen yang dipunyai. Kalau mau dites 10, ya kita tusuk 10. Kalau kita punya 10. Kalau 20, kita tusuk 20. Ya. 40, kita tusuk 40. Ya. Kalau IgE spesifik, bisa satu panel langsung dapat 54 alergen. Ya. Kalau zaman dulu dikerjakannya di punggung. Ya. Ditusuk semua. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang di sini. Kalau skin prick test mungkin 150.000 sampai 400.000 rupiah untuk 10 alergennya. Untuk IgE spesifik sekitar 1,5 juta untuk 55 alergennya. 54-50 alergennya ya. Kalau di ECR bisa dok? Bisa, tapi satu alergen sekitar 300.000 ya. Jadi lebih mahal, jadi mending langsung panelnya banyak. Karena semakin banyak yang diketahui, informasinya lebih baik. Nah ini yang penting. Bagaimana tata laksananya? Dengan mempertimbangkan biaya ya. Yang pasti yang pertama harus selalu diberikan adalah edukasi. Alerginya mohon maaf Bu, nggak bisa hilang. Tapi bisa dikendalikan supaya belajarnya tetap bagus, prestasinya tetap bagus, kegiatan kantornya tetap lancar. Ya. Jadi waktu presentasi nggak sambil gini-gini ya. Nah, di depan presentasi kliennya ingus-ingusan terus, bersin-bersin terus. Ya kita kasih obat dulu ya. Presentasinya kapan? Nanti kita ada triknya. Dan harusnya tes alergi dulu supaya tahu alergennya apa yang dia alergi. Betul nggak rintitis alergi atau mungkin rintitis medikamentosa ya atau yang lainnya ya. Kenapa? Karena selama belum dites alergi sama seperti tentara maju perang nggak tahu musuhnya ada di mana, maka nasibnya apa? Kena sniper terus ya. Ketembak terus. Gejala muncul terus. Kasih obat. Efek obat hilang dalam 24-48 jam. Keluhan muncul lagi, maka dibilang sama pasien obatnya nggak mempan, obatnya udah kebal, atau dokternya bego nggak bisa ngasih obat ya. Yang salah bukan dokternya, yang salah bukan obatnya ya, tapi yang salah dokternya nggak ngasih edukasinya ya. Oke,
Allergen avoidance, udah tahu alergi kucing. Kalau gitu tindakannya gimana? Gampang. Kucingnya tidak boleh dalam rumah. Kadang-kadang ada yang suka kucing, siapa? Angkat tangan. Pelihara kucing di rumah maksudnya? Ada? Nah, sampai di luar apa masuk ke dalam? Masuk rumah? Sampai ke di kamar tidur juga? Nah, itu kadang-kadang nggak sulit, agak tricky. Kalau kebetulan kamu positif alergi bulu kucingnya, maka sebetulnya secara teori gampang. Kucingnya nggak boleh masuk dalam rumah, di luar. Ya. Cuman kadang-kadang pasien datang lagi minggu depan, ya, malah demam, batuk pilek, nggak karu-karuan. Ternyata dia ikut tidur di luar, ya, sama kucingnya. Habis gimana? Kucing juga boleh masuk, saya tidur di luar juga, gitu ya, susah itu. Ya. Dan kadang-kadang nggak punya kucing pun bisa alergi terhadap kucing. Karena yang bikin alergi dari kucing itu sebetulnya salivanya, ya, atau air liurnya. Sementara dia menjilat-jilat ke bulunya. Sehingga ternyata di partikel bulunya itu ada partikel protein salivanya yang mengering. Lalu terhirup. Kalau kucingnya itu tinggal atau masuk rumah, maka dia akan duduk di sofa. Bulunya akan rontok di sofa. Kamu duduk di sofa. Lalu berangkat ke kampus. Duduk di kursi di sini. Lalu ditempatin sama orang lain yang nggak punya kucing. Terpaparlah dia sama alergen kucing ini. Terus seiring waktu nanti sensasi muncul alergi terhadap kucing. Ya. Jadi jangan ngeyel kalau dites alergi kucing. Saya nggak punya kucing, Dok, ya. Terus saya nggak punya kuda gitu misalnya, ada alergi kuda misalnya, ya. Yang banyak alergi apa? Alergi kecoa. Saya nggak punya kecoa, Dok. Kamu nggak lihat kecoanya, ya. Waktu kamu tidur dia baru keluar kecoanya, ya. Makanya nggak boleh disapu, harusnya dipel 2 kali, ya. Kalau disapu tuh nyebar semua, bul semua. Pel pakai yang basah dulu tanpa obat, nanti baru pel lagi itu. Harusnya gitu. Ya udahlah, susah dihindarinya. Saya nggak mau tidur kalau nggak ada kucing saya, Dok. Ya udah biarin. Silahkan tidur sama kucingnya. Alergen nggak bisa dihindari, atau mungkin harus dasmite, ya. Oh, saya nggak mau tidur di lantai, Dok. Saya mau tidur di kasur. Ya kan kasurnya udah banyak mat. Beli kasur yang baru, tetap nggak bisa dihindari. Kasih bedsheet yang khusus, spray yang khusus, encasing, sarung bantal yang khusus, cucian khusus. Saya nggak punya duit, Dok. Ya udah susah kalau gitu. Kalau gitu, kasih obatnya aja untuk melindungi pasiennya. Meskipun masih ketemu sama alergennya, gejalanya nggak muncul. Ya. Jadi pilihannya adalah alergennya dibuang. Kalau alergennya nggak bisa dibuang, ya pasiennya dilindungi supaya kalaupun ketemu alergen, keluhannya nggak muncul atau kalau muncul nggak berat, ya. Oke. Nah, ini yang domain ini yang kita akan bahas lebih detail nanti, ya. Nah, meskipun ada terapi berikutnya yaitu imunoterapi, tapi ini domainnya di spesialis, nanti kita bahas lagi, ya. Nah, ini kalau kamu dapat pasien rinitis alergi, ya, tugas kamu apa? 1, cek ada asma juga atau enggak. Biasanya ada. Dan asmanya harus diobatin. Kalau enggak terkontrol, keluhannya lebih berat. Pilek iya, bengek iya, ya. Jadi kendalikan dua-duanya. Lalu tentukan masuk di spektrum yang mana, ya. Apakah dia masuk di spektrum intermittent mild atau intermittent moderate severe atau persistent mild atau persistent moderate severe. Jadi ada 4 jenis spektrum pasien alergi yang bisa ketemu sama kamu, ya. Jadi belum tentu obatnya sama, karena ada 4 spektrum yang berbeda, ya. Tapi dari 4 spektrum tersebut obatnya hanya ada 3. Golongan yang pertama adalah kamu cukup berikan oral antihistamin saja, udah cukup, ya. Kalau perlu hidung tersumbat boleh tambahkan dekongestan yang oral, jangan yang topikal, ya. Jadi kombinasi dari antihistamin sama pseudoephedrine. Lalu evaluasi dalam 2 minggu membaik atau tidak. Kalau tidak membaik, biasanya butuh obat tambahan, ya. Nah, kalau tadi cuma oral antihistamin saja atau ditambah dekongestan, tambahkan untuk yang berikutnya adalah intranasal kortikosteroid. Abaikan yang lainnya karena preparatnya belum tersedia di Indonesia. Kalaupun tersedia mahal, kalaupun ada belum ada di semua apotek. Kasihan pasiennya, capek muterin apotek seluruh kota, ya. Belum ada barangnya, susah. Jadi cukup oral antihistamin, dekongestan oral, biasanya ada preparat yang kombinasi, lalu intranasal kortikosteroid. Khusus untuk khusus untuk oral antihistamin dan dekongestan sistemik, itulah tempat di mana kamu tadi melakukan yang saya sebutkan ketika memilih obat, ya.
sediaannya. Ya. Ada yang sirup, ada yang kapsul, ada yang tablet. Ada yang gede, ada yang kecil. Ada yang dosisnya 120 mg pseudoephedrinnya, ada yang 60 mg, ada yang 30 mg, ada yang 15 mg, ada yang 7,5 mg. Kamu sesuaikan berat badannya. Saya mau pakai yang generik dok, pseudoephedrin aja sama antihistamin. Boleh, tapi sengsara pasiennya, susah carinya. Ya, justru malah obat-obat brand udah sediain. Tapi kamu harus tahu yang mana yang dosisnya sesuai, yang mana yang kamu pilih, gitu. Ya, jadi pemilihannya berdasarkan indikasi dan kebutuhan pasien. Oke, udah dikasih obat ini terus gimana? Evaluasi 2 minggu, ya, atau maksimal 4 minggu sudah datang lagi. Lalu bagaimana? Kalau gagal, maka harus geser ke sini pengobatannya. Tapi kalau membaik, boleh lanjut sampai 1 bulan. Dengan kata lain, kamu boleh memeriksa, mengobatin, memelihara pasien rinitis alergi sebagai pasien langganan kamu selama maksimal berapa? 2 bulan, ya, pengobatan. Tapi kalau 2 bulan nggak ada perbaikan, atau bahkan 2 minggu pertama nggak ada perbaikan, harus dilanjutkan ke langkah pengobatan berikutnya. Ya. Dan biasanya kalau pengobatan berikutnya, di sini lebih rumit. Ya, karena mungkin diagnosisnya salah, mungkin harus dicek lagi, mungkin butuh obat tambahan, atau malah ada kelainan anatomi, septum deviasi, konka hipertrofi yang udah nggak bisa kembali dengan pengobatan, berarti harus operasi. Ya. Jadi betul, pada pasien alergi bisa dilakukan operasi setelah evaluasi dari awal minimal 1 sampai dengan 2 bulan. Bukan berarti pasien alergi tidak bisa dioperasi. Bisa kalau ada indikasi. Tapi jangan operasinya taruh di depan. Pasien alergi langsung operasi, tidak baik. Ya, karena belum dengan pengobatan. Siapa tahu kita bisa menyelamatkan pasien tersebut dari operasi yang tidak perlu. Mungkin dia cukup obat saja kalau obatnya sesuai. Dan bahkan kalaupun misalnya harus operasi, setelah operasi pun masih tetap harus pengobatan. Bukan berarti setelah operasi alerginya hilang. Enggak. Yang hilang adalah kondisi penyulit dari pasien tersebut. Septum deviasinya hilang, konka hipertrofinya hilang dengan konkoplasti misalnya. Atau sinusitisnya, kalau dari sinusitis juga sinusitnya hilang. Tapi rinitis alergi nggak hilang. Ya. Rinitis alerginya masih. Tuh, ya. Kalau semuanya udah dilakukan dan nggak mempan juga, baru dipikirkan untuk imunoterapi. Apa itu imunoterapi? Imunoterapi adalah pemberian alergen yang dia alergi terhadapnya sedikit demi sedikit sampai dia akhirnya nanti jadi kebal, ya. Dengan cara diinjeksikan, disuntikkan. Suntikan berapa kali disuntiknya? Seminggu sekali suntiknya. Berapa lama? 2 tahun minimal. Siapa yang mau datang seminggu sekali disuntik, bayar lagi ya, selama 2 tahun? Ada nggak? Nggak ada ya? Banyak ternyata. Yaitu orang-orang yang sudah pengobatan dengan cara yang lain-lain, nggak ada perbaikan, atau bahkan sudah dioperasi, atau mungkin takut untuk dioperasi, lalu nggak mau operasi, lalu diterapi dengan imunoterapi, dan ada perbaikan. Memang betul, karena bisa membaiki. Sistem keseimbangan imun yang tadi TH/1, TH/2 nggak seimbang tadi, kita bisa bikin seimbang lagi, ya. Meskipun sekarang lagi nggak ada barangnya. Oke, nah ini teorinya tentang imunoterapi, tapi domainnya lebih ke spesialis, kalian nggak perlu, nggak apa-apa, cukup tahu aja. Ini kesimpulan yang kita bahas tadi, kita bahas cepat. Nah ini yang penting, ya. Oke lah, siapa yang tadi angkat tangan ada alergi? Angkat tangan. Ternyata calon suami, calon istri kamu alergi juga, ya. Lanjut nikah nggak? Tetap nikah? Atau ganti, cari yang baru? Ganti yang baru, oke. Siapa yang merasa tadi tidak alergi, angkat tangan. Berarti aman kan? Nggak mungkin anaknya alergi kan? Belum tentu, ya. Kalau 2 orang tua tidak alergi, anaknya 5-15% masih ada kemungkinan alergi. Ya. Jadi kalau kamu nggak alergi, suami atau istri kamu, pasangan kamu tidak alergi, wah anaknya kok bersin-bersin, gebres, meler, apa, segala macam. Ini pasti bukan anak saya ini. Ya. Belum tentu. Mungkin itu masih bisa anak kamu, ya. Kalau ada satu saudara, 25-30% muncul, ya. Kalau satu ibu atau ayahnya, 20-40%. Lah kalau bapaknya, ibunya alergi dua-duanya, berarti anaknya 100% alergi, ya nggak?
Belum tentu, ya. Hanya sekitar 40 sampai 60% aja. Saya alergi berat, Dok. Istri saya juga selalu gatal-gatal merah-merah, bersin-bersin, asma juga. Ini anak saya diem aja anteng, bersin enggak, meler enggak. Ini bukan anak saya, belum tentu, ya. Mungkin dia masuk 40% yang tidak alergi, bisa, ya. Meskipun kalau dia jadi alergi, maka 50% sampai 80% kemungkinan manifestasi klinisnya akan sama persis plek kayak bapaknya atau ibunya itu. Awalnya sakit ini, berikutnya dan seterusnya, ya. Nah, apa sih pentingnya untuk tahu ini? Nah, pentingnya adalah ketika anaknya itu memiliki potensi untuk terjadi alergi, maka dia kemungkinan akan mengalami suatu kondisi yang disebut sebagai allergic march. Apa yang dimaksud dengan allergic march? Allergic march ini adalah suatu perjalanan penyakit pada seseorang yang memiliki riwayat atau keturunan kecenderungan untuk alergi. Yang manifestasinya akan berbeda-beda pada masing-masing setiap umurnya. Awalnya, pada saat umur awal, di 0 sampai 1 tahun, gejala yang muncul berupa alergi makanan. Yaitu alergi susu biasanya, susu sapi. Jadi dikasih susu apa? Soya, ya. Karena susu soya adalah susu anti alergi, betul? Salah! Susu soya adalah susu substitusi bagi yang alergi susu sapi. Kalau yang alergi susu soya, maka kasihnya susu sapi, ya. Jadi jangan mau dibohongin tukang jualan susu bahwa susu soya itu anti alergi. Bukan. Itu substitusi pengganti, ya. Wah, alergi susu sapi dan alergi susu soya, gimana? Kasih susu kambing bisa, kuda liar bisa, ya. Ada banyak macam-macam, ya. Intinya diganti aja proteinnya, ya. Ingat konsep tadi alergen adalah protein, ya. Oke, udah hilang alergi makanannya. Maaf, belum selesai. Kalau gitu ada nggak susu formula yang anti alergi atau istilahnya hipoalergenik? Apa? Apa? Asam amino kan nama protein. Namanya lupa, ya. Ada, betul. Yaitu susu yang istilahnya terhidrolisa. Nanti ada keterangannya. Susu ini untuk hipoalergenik karena proteinnya sudah dihidrolisa. Apa artinya? Proteinnya sudah dipotong-potong. Sehingga tidak menyebabkan alergi lagi proteinnya, ya. Lalu itu minum apa berarti? Kalau proteinnya udah dipotong-potong, minum tepung dong berarti. Ya. Kan nggak ada proteinnya, buat apa minum? Ya karena sudah ada zat gizi yang ditambahkan lagi di fortifikasi. Protein, potong-potong, fortifikasi. Makanya jadi mahal sekali, ya. Harganya. Berapa harganya? Bisa 150.000 sampai 200.000 per kaleng, seminggu habis, ya. Oke, alergi makanannya udah hilang. Umur 1 sampai 3 tahun udah nggak alergi makanan lagi, tapi sekarang malah gatal-gatal kulitnya, ya. 7 tahun mulai muncul asmanya, ya. Dan 15 tahun ke atas mulai jadi alergi rinitisnya, ya. Ini yang disebut sebagai allergic march. Dulu asma, Dok, sekarang enggak. Nah, sekarang umur berapa? Ya silakan yang mau nih lanjut, silakan. Ya mungkin udah turun umurnya, ya. Tapi dulu merah-merah, Dok, sekarang enggak ya? Sekarang umurnya memang udah turun. Ini udah diteliti, ya. Udah ada buktinya, dipublikasikan tahun 93. Nah, perhatikan yang rintis alergi. Naik di 15, turun nggak? Sampai kapan turunnya? Tentu turun lagi di umur 65 sampai 85, ya. Makanya spektrum yang di sini banyak sekali, ya. Nah, itulah pentingnya. Waktu kemarin saya kasih tahu tempat ini, ya. CV saya waktu awal kemarin, ya. Udah tahu prakteknya di mana, ya? Columbia Asia Semarang, ya, udah tahu, ya. Ya. Jadi nanti kalau anak kamu, ya, ternyata alergi muncul-muncul kayak gini, ya, jadi udah tahu kemana berobatnya, ya. Bisa nggak dicegah nih biar nggak muncul? Bisa. Udah ada caranya, ya. Gimana caranya? Bukan level S1, ya, itu level spesialis nanti, ya. Ya. Nanti kita kasih taunya di pas konsultasi aja, ya.
Oke, jadi ada 4 penyakit polip, rinitis medikamentosa, rinitis vasomotor, rinitis alergi. 4-4-nya mirip, ada gejala hidung berupa nasal obstruction, nasal discharge, nasal itching, sneezing, tapi karakteristiknya beda ya. Polip yang dominan mampetnya, terus menerus selama belum dioperasi, didiagnosis dengan biopsi, terapi dengan operasi ya. Rinitis medikamentosa bisa hilang timbul, tapi nggak ada gatal, nggak ada meler, mungkin mampet atau meler bisa, tapi gatal sama bersin-bersin jarang sekali, tapi ada riwayat pemakaian dekongestan topikal ya. Maka stop dekongestan topikal, kasih steroid dan cuci hidung. Vasomotor hilang timbul bisa mirip, tapi skin prick testnya negatif, kasih terapi simptomatik aja. Tapi kalau rinitis alergi hilang timbul, semua muncul, terutama dominan di bersin dan gatalnya, skin prick positif, maka kita kasih antihistamin oral, kombinasi dengan dekongestan oral boleh. Yang penting jangan lupa kasih steroid topikal, ya. Itu yang penting. Oke, ini blog saya kemarin udah ya. Ini udah. Nah, ini tadi, ya. Jadi ini buku panduannya udah dikasih, dipelajarin, ya. Nanti kamu akan terima banyak pasien yang menderita alergi, ya. Oke, selesai.